Balik lagi di Morning News, dan untuk Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya boleh ikutan berkomentar atau berbagi informasi di pagi hari ini. Silakan berinteraksi melalui WhatsApp di 0812 111 1046. Bisa disampaikan informasi lalu lintas, cuaca, dan komen-komen di pagi hari ini. Cuaca memang masih hujan ya? Atau di live chatnya di official iNews ya di YouTube-nya. Ya, bisa tuh. Iya, live chat di official iNews di akun YouTube-nya. Oke. Pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mas Said. Mas Said, apa kabar Mas Said? Ini Wapemretnya iNews, Pak. Wapemret iNews. Mas Said sehat ya? Sehat Mas. Enggak pakai Aji berarti ya? Oh enggak. Aji Mas Said dong. Cepet ya? Iya kan? Biasa ya. Itu aktor favorit juga tuh. Betul ya. Oke. Mas Said, ini ada banyak sekali berita-berita yang hangat meramaikan kemarin, mulai dari demo, kemudian soal poligami juga masih ramai karena kemarin Pak Mendagri bertemu dengan Pemprov Jakarta. Terus ada pelantikan Donald Trump juga. Terus kita juga masih ramai soal pembunuhan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AL dan juga soal pagar laut. Pagar laut itu juga menarik. Nah, ini Cak Anang, produser pagi tadi bawa patok dalam bentuk bakpia. Oh iya. Tapi saya mau nyobain, cuman nggak kalah. Kita kan udah mau on air nih. Iya. Nanti aja. Belum pasang iklan soalnya yang punya brandnya ya. Oke. Soal aksi yang dilangsungkan kemarin oleh ASN atau pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Ristek ya. Itu seperti apa ceritanya, Pak? Ya itu kan dideketin dong Pak. Siap. Jadi mungkin aksi demo itu kan dipicu oleh dugaan tindakan arogansi Pak Menteri ya, Pak Satrio Sumantri Bojonegoro terkait ada dugaan kekerasan fisik yang itu ada di media sosial X itu kan muncul juga tuh. Ada dugaan ya, cuman itu suara beliau sih, tapi itu juga sudah diklarifikasi sama beliau. Suara dan video ya. Nah, suara dan video. Videonya itu video yang dibilang nampar bukan ya? Ya. Karena kan dalam spanduk itu tertulis kan. Tulis. Nah itu juga ada salah satu karyawan juga terkait ekses tersebut itu dipecat lewat WhatsApp aja gitu loh. Nah itu yang membuat Neni itu. Ya Neni Herlina itu yang kepala bagian rumah tangga. Itu kan jadi ya ini memicu solidaritas dari teman-teman di Kemenristek itu. Tapi sebenarnya katanya ini kasusnya panjang ya. Maksudnya sebelum-sebelumnya sudah ada kasus-kasus yang akhirnya berujung pada pemecatan itu gitu Pak Said. Benar ya? Ya itu. Jadi memang akumulasi sih memang akumulasi itu. Ada. Karena Pak Menteri juga kan sedang merotasi gitu loh. Nah, itu menurut beliau sih kemarin klarifikasi dari beliau itu aksi demo itu juga dipicu seperti itu. Jadi kan ini tadinya kan ada satu kementerian ya, nanti dibagi tiga itu. Dipecah tiga. Nah itu karyawan-karyawan itu dimutasi gitu. Nah itu salah satu bentuk penolakan di situ sih. Ya gitu sih. Artinya memang ini bagian dari upaya untuk membagi SDM yang ada ke tiga kementerian yang sudah dipecah tadi. Cuman dalam perjalanannya ternyata mungkin ada friksi. Ketidakpuasan lah. Nah ini kan berarti pertanyaannya prosedurnya apakah diikuti? Nah itu dia. Kan? Apakah nomenklaturnya udah ada? Gitu. Dan juga mungkin komunikasi antara pimpinan dengan bawahan tuh kurang kayaknya sih. Iya kan? Sebenarnya soal-soal seperti itu kan bisa dimusyawarahkan. Dialog sebelum adanya aksi. Nah dialog gitu. Jadi mungkin karyawan melihat, ini tertutup nih dialog dengan Pak Menteri. Tapi tadi malam itu sudah ada dialog. Tadi malam itu Pak Menteri itu sudah ketemu dengan Neni Herlina dan Suwito itu. Dan mungkin ya sudah berdamai lah artinya. Jadi Pak Menteri pulang dari Bandung tuh ya. Dari Bandung. Langsung menggelar pertemuan, mengundang Neni dan Suwito. Suwito itu koordinator aksi kemarin. Dan ketua paguyuban pegawai ya di Kemendiktisayintek itu ya. Oke, tadi malam udah ketemu berarti Pak? Ya sudah ketemu. Alhamdulillah lah. Kita kan ya mungkin arahan dari istana juga kan seperti itu kan. Artinya dikomunikasikan lah dengan kepala dingin. Kemarin kan Kepala Komunikasi Kepresidenan Pak Hasbi sudah menyatakan itu gitu loh. Dari hati ke hati dari hati ke hati lah. Dibicarakan dari hati ya kan. Apakah ini ada kaitannya nanti dengan pemanggilan Menteri ke DPR Pak?
Ya, kalau menteri besok nih kayaknya. Oh, besok ya? Besok. Hari Rabu. Hari Rabu. Ya, Nah, okay. hari ini sih rencananya sih Neni itu mau ke Komisi 10. Oh, Neninya. Neni, cuman ya mungkin udah enggak lah. Udah enggak tahu lah ya kan. Setelah apakah jadi atau tidak iya, kan pagi ini rencana. Karena kan tadi malam sudah bertemu dengan Pak Menteri gitu. Oke. Iya, Gitu, iya, Mas. iya. Ya mudah-mudahan segera selesai lah. Jadi sebetulnya itu ini kan kabarnya Neni itu dipecat awalnya kan. Iya. Sebenarnya kalau di kementerian gitu emang ada pecat memecat gitu ya atau apa sih istilahnya dinonaktifkan atau dimutasi. Iya, mutasi. Yang namanya dipecat itu kan mekanismenya panjang ya. Iya, panjang. Apalagi ASN ya. Iya. ASN ya. Kan artinya harus sesuai mekanisme lah. Jangan nggak bisa langsung lewat WA gitu kan. Iya. Itu harus mungkin ada dari atasannya merekomendasikan itu gitu loh. Tapi kan dari kemarin kan Pak Menteri itu sebelumnya memutasi beliau tuh si Mbak Herlina itu kan. Tapi ya perintahnya pecat, cuman kan oleh Sekjen itu dipindahkan ke tempat lain. Tapi kan memang masih terlihat Pak Menteri. Nah itu yang membuat itu. Jadi yang membuat dia pecat ini gitu. Tapi pecat. sama atasannya dimutasi. Iya. Itu masih kelihatan. Karena kementerian ini kan lagi sibuk-sibuknya nih nomenklatur baru. Iya. Betul. Nah, iya. jadi Karena Mbak banyak Neni ini kan kementeriannya termasuk rumah tangga kan yang ngurus-ngurus Iya. seperti itu Iya. gitu loh. Nah itu yang mungkin menjadi pertimbangan dari Pak Sekjen. Termasuk soal penempatan meja. Ya, penempatan meja itu. Karena kan ini yang ditengarai menjadi salah satu awal permasalahan ini terjadi ketika ini menurut pengakuan bahwa salah naruh meja tidak sesuai dengan keinginan misalnya. Dari situlah tuh langsung dimarah-marahin, dibilang apa namanya, kamu udah salah nih, 2 kali lagi saya pecat gitu ya. Iya. Itu sempat beredar sih itu ya. Termasuk ini ya, perbaikan fasilitas rumah dinas Ya, itu juga yang airnya macet lah gitu Iya, kan. Wi-Fi. Ya, Wi-Fi juga. Iya. Jadi memang udah akumulasi. Iya, iya. Jadi kan bukan cuma Neni ya. Jadi sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Suwito tadi juga bahwa sebelumnya memang sudah ada pegawai-pegawai yang tidak lagi dipekerjakan gitu ya. Karena satu dan lain hal, apakah penilaian performa, ketidakmampuan mengikuti ritme kinerja atau irama kerja, atau mungkin ketidakcocokan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Neni inilah yang menjadi puncak gunung es gitu ya. Iya. Dan memang dengan pembagian kementerian ini kan juga agak sedikit bingung dalam pembagian tugasnya pasti kan, Pak. Betul. Iya. Karena mungkin Pak Menteri ini maunya cepat gitu loh. Karena dia pernah jadi dirjen juga tuh. Pak Menteri tahun 99 sampai 2007 Dikti ya. Jadi mungkin Dirjen Dikti. Mungkin perintah Pak Prabowo cepat ya, dia gerak cepat gitu loh. Ya mungkin anak buahnya kurang gimana ya? Bingung dengan gitu pembagian kementerian ini kan juga akhirnya kan pembagian tugas, pembagian orang. Ini kan pasti kebayang tuh ya, kementerian-kementerian yang terpecah ini juga pasti harus cepat beradaptasi kan. Ya, betul. Iya. Tapi ada juga yang kabar yang menyatakan ini ada aktor intelektualnya nih yang pengen mengganggu stabilitas di Kemendikti Saintek katanya. Itu dengar nggak Mas Said? Ya itu mungkin ya, Pak Menteri juga kan ngomong tuh kemarin pada saat klarifikasi ya. Dia menyatakan bahwa suara yang beredar itu sudah diedit gitu loh. Nah itu kan berarti kan ada dalangnya gitu loh, ya kan? Nah itu memang harus dicek. Ya mungkin dari pihak-pihak yang berwajib lah, artinya Badan Cyber atau siapa lah ya kan, kepolisian lah. Itu bisa itu mendeteksi itu ya. Scientific, harus ada pembuktian. Scientific investigation ya kalau udah kaitan sama teknologi kayak gitu ya. Oke. Kita monitor dulu lalu lintasnya di pagi hari ini bersama NTMC Polri, dan kita sudah bersama dengan Brigadir Meidina yang berada di kantor NTMC Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Meidina. Baik, terima kasih dan juga selamat pagi Sobat iNews. Kembali bersama Brigadir Meidina akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama, kita pantau dari kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan, di mana dapat Anda saksikan bersama arus lalu lintas di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang serta sebaliknya sudah mengalami peningkatan jumlah kendaraan berkaitan dengan jam berangkat perkantoran dan juga aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Kendaraan di kawasan tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan pos polisi Simpang Sadang, Jawa Barat.
di mana pada pagi hari ini arus lintas dari arah Cikopo ataupun Cikampek yang akan mengarah ke Purwakarta dalam situasi ramai dan juga lancar. Kemudian arus lintas dari arah Cikopo ataupun Cikampek yang akan mengarah ke Subang ataupun Cirebon dalam situasi ramai lancar. Perapatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian arus lalu lintas dari arah tol Cipularang yang akan mengarah ke Subang ataupun Cirebon saat ini dalam situasi ramai lancar dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Diimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Untuk selanjutnya, kita bergeser di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, di mana arus lalu lintas dari arah Kartosuro ataupun Klaten yang akan mengarah ke alternatif Purwodadi ataupun Grobogan dan juga Karanganyar saat ini dalam situasi ramai lancar, dan di kawasan tersebut kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang 4 Jokotole, Pamekasan, Madura. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Jalan Jokotole Alun-Alun Pamekasan yang akan mengarah ke Jalan Raya Pamekasan Sumeneb ataupun sebaliknya dalam situasi ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Jalan Jingga yang akan mengarah ke Jalan Raya Pamekasan Sumeneb dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang dan juga adanya angkutan umum yang seringkali menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa, berdasarkan data IRCMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 118 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 19 luka berat dan 220 luka ringan. Dari 118 kasus kecelakaan tersebut, 62% terjadi pada waktu siang hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Kita baca itu aja dulu. Baik, terima kasih Brigadir Medina, pantau lalu lintas pada pagi hari ini dari NTMC Polri. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Oke, kita sapa dulu ya komen-komen dari Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya di pagi hari ini. Ini sudah ada yang bergabung dari Pak Travan. Kemarin Morning Zone, hari ini berarti ganti ya jadi Morning News katanya. Terus nanti ganti lagi jadi Morning Glory. What's the story Morning Glory? Oke. Ada Bu Ice Lumua. Ini Bu Ice nih pensiunan nih. Diskor dulu prosedurnya, harus bertahap katanya soal ini ya, sanksi terhadap ASN tadi. Ada Pak Rohman soal makan bergizi gratis. Kalau makan bergizinya di Ampera kayaknya enak, banyak pilihan. Ya, itu tinggal nyomot Pak. Kapau itu mah. Iya.